Shalom semuanya teman-teman, sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Menjadi pelaku firman bukan pendengar saja, supaya kita nggak nipu diri kita maupun nipu orang lain. Praktek untuk bersama Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, melangkah dengan Roh Kudus, dengan derap langkah kecepatan kasih karunia Tuhan, itu suatu exercise, suatu disiplin. Dan itu harus diawali dengan keputusan radikal. So hari ini kita melanjutkan 7 tanda-tanda dari pemuritan Alkitab yang sehat. Diawali dengan nomor 1, harus hidupnya berada bersama Tuhan dulu sebelum bekerja untuk melakukan pekerjaan Tuhan. So Anda siap dengan catatan Alkitab Anda semuanya? Nah, saya mau sapa teman-teman yang sudah bergabung. Ibu Triani dari Sorong, Ibu John Carol Tangku dari Papua, Jayapura, Ibu Jane Carol dari Banyuwangi, apa kabar? Juga Ibu Ratna Yulianwati dari Jakarta, senang sekali bisa bergabung bersama kami. Dan saya berdoa Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa praktek firman. Juga teman-teman dari Tomohon, dari Manado, dari Jakarta, dari Bogor, dari Depok, dari Tangerang Selatan. Kami juga ada di Tangerang Selatan sekarang setiap hari Minggu jam 5 sampai jam 7 sore. Di gedung Ana Batik lantai 12, tempat yang sangat nyaman, sangat strategis. Kita bisa belajar bagaimana mengalami Tuhan every day. Nah, biar hari Minggu itu menyemangati Anda semua, supaya every day Anda mesti menciptakan new habit untuk sadarkan diri bahwa Allah itu beserta kita. Itu jauh lebih penting daripada bikin schedule padat. Oke? Dan juga untuk teman-teman yang ada di Semarang, yang ada di Jogja, ada di Hong Kong, ada di Singapura, ada di Sydney, Australia, ada di Amerika. So saya berdoa Anda semuanya menjadi a doer of the word. Dan Anda yang ada di New York, yang ada di New Hampshire, Anda bisa actually kontak langsung atau kunjungi gereja New Life Church yang ada di Queens, Brooklyn, New York. Itu gerejanya Peter Scazzero yang sekarang dipimpin oleh Pastor Rich Valodas. Dia punya penerus yang 100% hidup mengikuti pola langkah yang Tuhan sediakan, yang Tuhan Yesus modelkan, yang Rasul Paulus modelkan untuk Timotius, Titus, Epaphroditus, niru semuanya. So Anda yang ada di Amerika, bersyukurlah Anda. Kita malah di Jakarta susah nih mau pergi ke Amerika, bahkan untuk webinar juga karena time zone yang berbeda, sangat-sangat challenging untuk ikut webinarnya beliau yang selalu jam 1 siang dari New York. So ada hamba-hamba Tuhan yang juga sudah mengkontak kantor kami. Anda ada di New Hampshire, kalau nggak salah ada di Boston, dan Anda kepingin bisa di mentor saya anjurkan Anda straight go to Peter Scazzero. Langsung ke kantor New Life Church di Queens, di Brooklyn. And kontak kantor tersebut ada di Google, ada di YouTube, ada di Facebook. Bahkan dia bikin grup di Facebook antara hamba-hamba Tuhan yang sedang praktekkan pemuritan seperti yang dilakukan Yesus langsung ke dalam gunung es yang kita tidak kelihatan ini. Please go, saya rekomend directly pergi ke Amerika, kecuali Anda butuh dibantu karena isu maybe language, bahasa atau apa. Please jangan ragu-ragu. Anda bisa kontak ke messenger email kami atau Facebook kami, di komen YouTube, dan kita akan melayani Anda semua asal Anda mengalami Tuhan. Ini pelajaran, nggak ada urusan dengan hak kepemilikan dari satu organisasi, ya hak paten ada, tapi actually yang perlu dipaten, yang berhak mematen ya Yesus sendiri. Karena ini pengalaman Roh Kudus dengan Peter Scazzero dengan Roh Kudus. So this belong to all of us. Ya, tidak pilih-pilih orang, tidak ada beda-bedakan orang, nothing. Ini pelajaran dari buku Emotionally Healthy Spirituality dan Emotionally Healthy Relationship, Emotionally Healthy Leaders. Semua buku-buku, get this book semuanya. And the tool, semuanya tersedia online, Amazon, everything, they have it. Jadi ini tidak ada, intinya
mesti pakai izin ini dan harus atur sama gerejanya Peter. No, he open it to everybody. Bahkan tiap hari dia ngajar di YouTube loh. Istrinya juga ngajar. So, Anda nggak kekurangan kok. Sama dia punya menti-menti, murid-murid Yesus yang ikuti pola asuhnya Tuhan, meninggalkan pola asuh ke keluarga sampai 4 generasi, itu terbuka umum. You know, and dia nggak terlalu pushing mendesak untuk Anda membayar sesuatu. Nah. Sama sekali. Buku semua resources terbuka. Anda bisa ke Amazon, Anda bisa ke kantornya dia. Ada church association yang jual books, resources. You can buy anywhere. Anda tinggal buka di Google aja. Berarti ini betul-betul Petrus Kasero tahu ini pelajaran basisnya awalnya tuh miliknya Roh Kudus. Dan Roh Kudus mau bekerja di Anda dan saya. Siapapun yang lahir baru ada Roh Kudus. Tentu ini pengalaman Anda dengan Roh Kudus. Petrus Kasero yang menjadi pionir untuk bertobat, sadar dari hidup sebagai pendeta yang driven, performance oriented, yang merusak hubungan dia dengan Tuhan. He lost the joy of the Lord. Hancur hubungan suami istrinya, hubungan dia sebagai ayah ke anak-anaknya, 4 putrinya. Tapi semua dalam 26 tahun pengalaman bersama Tuhan, perkawinannya pribadi Petrus Kasero ditransformasi, efeknya keluarnya juga berubah. Gary juga mengalami transformasi. There's no blaming game. Gak ada permainan nyala-nyalain gara-gara kamu. No more. Masing-masing sudah luka secara langsung gak langsung. Gara-gara kita sendiri atau gara-gara di-trigger orang. Whatever it is. Dalamnya Anda adalah porsi milik Yesus untuk dia pulihkan, dia muridkan sampai karakter Kristus terbentuk. So, apa yang saya bagikan is everybody can teach this. Karena Petrus Kasero terbuka bagi semuanya. Kalau Anda ada di Amerika, please fly to New York. Duduk dan ikut semua kursusnya. And be there. You know, kalau saya ada di Amerika, saya akan terbang dulu ke Queens. Right? Get to know Petrus Kasero. Jadi pelajaran ini kita nggak butuh ngundang Petrus Kasero. Plus dia 1 tahun ini dia nggak mau kemana-mana. He just want to spend deeper with God. Sehingga dia pun terus mengalami pemuritan lebih dalam lagi tiap hari. Dan ini manifestasinya di kehidupan pernikahan yang sangat indah. Beliau udah usianya di atas 60. So mereka hubungan suami istri bukan semakin kering, bukan semakin disibukin di pelayanan, semakin akrab, semakin mesra, semakin menikmati satu sama lain sambil menikmati anak-anak, cucu, mantu, dengan lebih dulu spending time with God. Nah ini maksudnya komunitas Tuhan seperti itu isinya. Wah kita menyusul. So saya mau sambut semua teman-teman sahabat yang setia yang sudah mendengarkan pelajaran ini, dan saya berdoa tentu semua pengajaran ini Anda kalau ketinggalan hari ini Anda bisa bergabung di YouTube maupun Facebook, dan Anda bisa nonton dari tahun berapa, dari 2,5 tahun yang lalu masih ada. So Anda bisa keep up and gak ada ketinggalan, you know. Anda bisa praktek lagi, ikutin yang dimodelin, dengerin baik-baik, izinkan Roh Kudus ngomong sama Anda and do something about it, and izinkan Yesus masuk dan melakukan operasi manusia batin Anda. Alright? So Ibu Triani dari Sorong, thank you sudah bergabung. John Carol Tangku dari Jayapura, Eric Toga Torop, terima kasih, dan juga Bapak Ibu sekalian dari Sidoarjo, Ibu Erin Mers, Pak Saudara Pin dari Palembang, saya mengucapkan terima kasih. Juga Pak Ludiman Todang dari Medan, Horas, juga Pak Martin Penatik, walaupun nggak muncul, nggak say komen, tapi hadir gitu ya. And terima kasih untuk Nicholas Kapoh, saya appreciate sekali walaupun internet sudah habis kuotanya tapi masih bisa dengar for free ya audionya ya. Yohana Tandi Tasik, Ana Surbai, Ibu Ellen Sutanto dari Dallas, Amerika. Thank you so much untuk bergabung terus, apa kabar? Terima kasih teman-teman semua, Jolly, Inge, Sarah, Mary yang sudah melayani kita semuanya. Kita akan belajar untuk bisa menjadi
pelaku firman, bukan pendengar saja supaya kita nggak nipu diri kita, seperti nasihatnya Rasul Yakobus. Mari kita satu dalam doa dan minta Roh Kudus sambil dengerin. Dia Roh Kudus membentuk Anda di dalamnya, nanti Anda selesai dengerin, Anda ngalami Tuhan. Amin. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami betul-betul bisa mengasihi Engkau karena Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Betul-betul hidup di dalam hadirat-Mu Yesus, dalam kasih-Mu Bapa, itu suatu anugerah, suatu hak istimewa. Bukan mengikuti program agama Kristen. Karena Yesus Kau tidak pernah datang ke bumi untuk membuat suatu program kekristenan. Tapi Kau datang ke bumi untuk Engkau bisa mencari kembali domba-domba Israel yang hilang. Dan juga Engkau mencari kami dengan berita kabar baik yang Kau sebarkan, yang dimodelkan dengan kehidupan-Mu sendiri waktu di bumi. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang mengikuti Engkau dan ditransformasi dan mengalami terobosan-terobosan ekonomi, kesehatan mental, fisik, rohani, intelektual, sosial, emosi sehat, rohani dewasa. Kami bersyukur Bapak, ini semua 100% anugerah-Mu. Karena kasih karunia oleh iman, kami bisa diubahkan dari glory ke glory setiap hari. Oleh karena Kristus dalam kami, segala sumber kemuliaan Allah yang tinggal di dalam kami. Kami gak kekurangan, bahkan untuk menjadi serupa Kristus. Kuncinya, buat Roh Kudus, kami semua sadar diri bahwa kami ini gak sendirian, bahwa Allah tuh Immanuel beneran. Dan kami mesti sadar diri bahwa kami mesti mengikuti Yesus dan mengakui Yesus itu menyertai kami setiap hari. Roh Kudus, penolong kami, penghibur kami. Kau yang bikin semua pengalaman hidup setiap harinya dengan Tuhan tidak membosankan, tidak monoton, tapi bisa merubah hidup kami dan mengalami sedikit-sedikit minuscule, tetapi seperti tetes-tetes air itu di suatu rumah, suatu hari pasti bolong. Dan kami percaya kami akan mengalami terobosan, apa yang tertutup dengan topeng-topeng akan diterobos oleh kebenaran firman Tuhan dan pewahyuan Alkitab ini. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan, semua kami akan mengalami supernatural transformation. Oleh karena kasih karunia Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa ucap syukur, amin. Alright, 7 tanda-tanda dari pemuritan Alkitabiah yang sehat. Jadi ada murid, banyak gereja melakukan pemuritan, tapi dengan segala macam program. Tapi tanpa kita sadar, pendetanya saya juga nggak sadar. Ternyata program itu hanya sesuatu yang bekerjanya eksternal. Dan levelnya di kepala, informasional. Tapi tidak pernah merubah gaya hidup kita loh, nggak pernah merubah ritme hidup kita. Kita tetap ikut ritme dunia ini yang digerakkan oleh hati yang tergesa-gesa, hati yang lekas-lekas, buru-buru. Ternyata dosa itu merusak jiwa kita. Sampai kita rasanya mesti begini, tegang, parno. Karena nggak bisa rest. Restnya hilang di dalam hadirat Tuhan. Adanya buru-buru. Nginjil aja buru-buru, khotbah aja buru-buru. Doa aja buru-buru. Kayaknya lama banget. Saya tuh baru tahu loh. Orang itu kalau doa kita tuh gelisah ya, suruh menanti Tuhan, menyanyi. Makanya kita berdoa aja sibuk loh, bahasa roh, memuji Tuhan, berbicara, kutip ayat, bikin permohonan, ngomong terus bagian kita. Tapi pernah gak kita beri perhatian? Apakah kita izinkan Allah ngomong sama kita? Atau lebih lagi, izinkan Allah memberi jawaban dari permohonan-permohonan kita. Nah, kalau Anda renungkan Filipi 4 ayat 6 dan 7. Oke, nyatakanlah permohonanmu dengan segala ucapan syukur, maka nanti damai sejahtera Allah memenuhi pikiran dan hati kita, melampaui akal budi kita. Itu dialami enggak ya? Majority enggak. Karena setelah banyak, karena kita ini manusia doing. Doa aja doing terus. Kalau Anda pergi ke persekutuan doa,
Namanya aja persekutuan doa. Anda pergi ke pertemuan dalam gereja, pertemuan doa pagi, doa siang, doa petang, doa malam. Pokoknya pertemuan doa lah. Anda dengerin deh. Semua programnya adalah denger khotbah. Terus saya mau tanya, kapan doanya? Terus kapan Tuhan bisa menjawab doa kita? Alias doa itu sama dengan Matius 6 katakan, dialog. Tapi dialognya ini mestinya di tempat tersembunyi. In the secret place. Karena Allah kita juga in the secret place. Dia juga bersembunyi. Dan kalau Allah kita melihat kita di tempat tersembunyi, dia nanti akan memberikan reward publicly. Dia akan berikan berkat secara publik. Apa yang kau lakukan secara sembunyi, Tuhan umumkan upahnya secara umum. So what you do in the secret will impact your external, akan mendampaki keluarnya Anda. How you behave, how you make decision, how you carry yourself, you know. So yang ini nggak bisa bohong. Makanya kalau Anda berkata aku cinta Tuhan, itu kalau nggak kelihatan dengan mengasihi sesama, I don't believe that. Jadi patokan mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri itu adalah ekspresi luar dari yang di dalam. Kita mencintai Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, pikiran, kekuatan kita. Nah, dan 1 Yohanes 4 ayat 19, kita lebih dulu mencintai, baru kita mencintai orang. Untuk Anda bisa mengalami kesadaran bahwa Anda itu dicintai oleh Allah Bapa. Dan kita bisa menerima cintanya, dicintai ya menerima dong cintanya, betul kan ya? Kita bisa berikan ke diri kita dan ke orang lain. Jadi 3 hubungan selalu terdampaki kalau kita datang ke Tuhan setiap kali per hari, moment by moment. Anda akan menerima cinta mula-mula Allah, 1 Yohanes 4 ayat 19. Dengan cinta ini kita dicintai Tuhan. Jadi Anda punya hubungan dengan diri Anda pribadi. You can talk to your soul. Anda bisa bicara ke jiwamu. Dan dampaknya hubungan kita dengan orang lain. 3 ini aja adalah hasil pemuritan yang Yesus lakukan kalau kita berada bersama Tuhan dengan kesadaran. Seringkali lupa kalau udah kerja sibuk. Dan kalau sampai diingetin, pasti Roh Kudus ingetin kok. Diam, stop langsung. Taruh semua kerjaannya lagi dipegang. Dan kasih waktu 1-2 menit hanya bersama dengan Tuhan. Hidupmu tidak akan sama lagi. Jadi untuk mengalami 7 tanda-tanda pemuritan Alkitab yang sehat. Nomor 1, tandanya Anda sehat, Anda selalu bersama dengan Tuhan sebelum melakukan pekerjaan Tuhan. Karena untuk melakukan pekerjaan Tuhan, Anda juga butuh disertai Tuhan kayak Daud. Saul berkata di 1 Samuel 18, Saul takut dan cemas karena dia tahu Tuhan menyertai Daud. Jadi bisa nggak kalau kesadaran kita akan penyertaan Tuhan bagi kita, dan kita sadar, oleh sebab itu kita bisa berada bersama dengan Tuhan, itu dampaknya bisa bikin orang dunia terancam. Karena Anda selalu dibikin Tuhan sukses, karena Allah lambang kesuksesan. Dan orang dunia bisa lihat kok Tuhan menyertai Anda. 100% bisa lihat. Okay. No, nomor 1 dulu nih kita bahas. 4 cara bagaimana menjadikan hidup bersama dengan Tuhan menjadi budaya. Di kerajaan surga, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus selalu berada bersama-sama. Ini 3 sejoli ini, Tritunggal, nggak pernah ribut, nggak pernah clash, nggak pernah konflik, selalu selaras. Dan indah dan saling melengkapi. Nah, kalau Anda mau hidup seperti Yesus, karena kita dipanggil serupa gambar rupa Kristus, ya mesti balik. Itu termasuk cara berpikir, cara berdialog, cara bergaul dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah. Henok bergaul dengan Allah. Oke, Rasul Paulus berjalan dipimpin Roh Allah. Sekarang yang kita mesti tahu, bergaul dengan Allah dan berjalan dipimpin Roh Allah, itu kecepatannya kayak apa ya? Kilat, panik ke kiri, ke kanan, buru-buru, atau langkah per langkah. Seperti apa? Kayak apa sih? The Unforced Rhythm of Grace, Eugene Peterson, The Message Bible berkata, Matius 11 ayat 28, 29, 30. Apa itu? Come with me, walk with me, learn of me, and do with me.
Terus dia bilang katanya, and walk with the unforced rhythm of grace. Jadi grace itu ada kecepatan langkahnya. Kayak apa sih? Nggak buru-buru, nggak tergesa-gesa. Jadi kalau Anda berdoa berdiam aja untuk berada bersama Tuhan, Anda gelisah atau goyang, terus lihat-lihat jam, berapa lama lagi, kok nggak bunyi-bunyi alarmnya ya. You know, kalau Anda seperti itu, Anda nggak sadar loh, Anda tuh sedang bersama Allah loh. And by the way, Allah itu Raja, Allah itu Tuhan kita. Dia nggak bisa dimain-mainin, ditabok, disingkirin, nggak bisa loh. He's a king, kita mesti honor. Mungkin posisi kita justru tersungkur di kaki dia, karena dia Raja. Nah, baru bisa tersungkur kalau ada esensinya kesadaran diri akan kehadiran Allah. Kita belajar dari Petrus Kasih Roh ada 4 cara untuk constantly sadar Tuhan beserta kita, kita beserta Tuhan, dan kita beserta manusia. Dan ini tidak gampang sama sekali. Jangan pikir apa yang saya sampaikan ini gampang sekali untuk dihidupi loh. No, tidak gampang. Tapi tidak mustahil. Karena Roh Kudus kan roh yang koinonia. Betul? Nah, 4 cara untuk berada bersama Tuhan sebelum kita melakukan pekerjaan Tuhan. Anda mesti bikin keputusan radikal. Saya tulis di sini ya, semua yang ada di cerita yang kita bagikan, Arsenal, Arsenius, semua ini pada radikal banget. Dari guru bagi anaknya kaisar, hidup kemewahan 11 tahun di istana marmer semua. Anda pernah nggak masuk ke rumah yang marmor semua? Kayak batu dari gunung-gunung mana dipoles tuh dipindah ke rumah itulah. Oke. Pernah nggak Anda hidup seperti itu? Ya kan? Anda kan perubahan budaya, cara berjalan di atas marmer sama berjalan di atas tegel, di atas semen kan beda ya. Walaupun semennya diaci. Nah, bagaimana Anda menyesuaikan diri dengan gaya hidup ini? Itu namanya Anda berubah kultur. Anda baru bisa mau merubah ikutin kultur yang lain. Kalau Anda itu tahu nilai yang mau diikutin, itu nilainya apa? Bagi Allah, manusia segala-galanya. And bagi Allah, dia segala-galanya bagi manusia. Jadi hubungan Allah dan manusia itu kultur itu yang paling mahal, paling bernilai. Kalau ini Anda nggak ngerti, ya budayanya kerajaan sorga Anda nggak ngerti. Nanti jadi aneh. Nah, Anda mesti tahu budaya kerajaan dunia kayak apa, keluarga kita yang besar kita kayak apa, nilai-nilainya kayak apa, kekerasan di mana, apakah ada kejadian yang berbobot sampai shaking seperti gempa bumi. Itu you need to know all of it supaya Anda bisa lihat, aku nggak suka yang itu, aku mau seperti budaya keluarganya Yesus. Nah, ini butuh latihan untuk ada kesadaran ini. So, saya tulis di sini keputusan radikal untuk berdiam di hadapan hadirat Allah yang dibuat oleh Arsenius itu, di mana dia kabur ke padang pasir Mesir. Yang di situ dia teriak, Lord, tunjukkan dong jalanmu, apa yang mesti kulakukan supaya aku selamat. Oh Tuhan, tolong deh, aku mau selamat ya. Kayak sudah kabur, meninggalkan kenikmatan dunia, hawa nafsu dunia, ditinggal semuanya. Apalagi kalau Anda ke Mesir, kelihatan banget itu mengejar hawa nafsu dunianya. Oke, nah kemudian mereka bisa berdiam di padang gurun itu untuk berada bersama Tuhan. Nanti baru Tuhan tunjukin apa-apa yang perlu diperlukan dalam hidup Anda, apa yang sudah ada tapi tidak berfungsi, nanti Roh Kudus bisa bantu kita. So Arsenius berkata, aku teriak sama Tuhan, aduh Tuhan, aku hidupku hampa, aku bosan hidup kayak gini, tolong berikan padaku, kasih tahu dong bagaimana meninggalkan jalan dunia ini dan supaya aku selamat. Lord, show me the way to be safe. Ya, ini. And Arsenius mendengar jawabannya, flee, be silent, pray always, for these are the source of sinlessness. Arsenius kabur, flee, itu kabur, larikan dirimu. Okay, flee and be silent dong. Kemudian berdiam diri, berdoa senantiasa. Berdoa itu artinya dialog sama Tuhan. Jadi kalau Anda ngomong mohon dikasih space buat Tuhan hadir dan buat Tuhan ngomong apa ini mau ngomong sebagai jawaban permohonan doa Anda, permintaan Anda. Betul nggak tadi Anda minta? Nah.
Jadi si Arsenius ini kabur dari istananya dan tergerak untuk berada di padang pasir di Mesir. Nah, setelah dia mengundurkan diri dan hidup dalam kehidupan solitary, dia hidup sendirian. Di situ dia menemukan makna hidup ini yang dia doakan selama di padang gurun melampaui apa yang dibutuhkan secara materi, secara barang, minuman, di atasnya. Dia ketemu Tuhan sendiri. Hadiah Allah yang paling besar bagi kita semua adalah pribadi dia. Ngapain kita minta yang dia enggak, yang bukan dia, right? Nah, kemudian dia datang sekali lagi. Kemudian Arsenius melakukan hal itu. Dan dia membuat keputusan radikal. Nah, ini keputusan radikal untuk berdiam di hadapan hadirat Allah dan berdoa senantiasa adalah sumber kehidupan bebas berdosa. Ya tentu, Adam dan Hawa telanjang dan tidak malu karena dia dibungkus hadirat Allah. Jadi tempat paling aman kita nggak jatuh dalam dosa, emosi kita, nafsu kita terkendali oleh buah roh yang namanya penguasaan diri, tapi Roh Kudus yang kerja semua dalam kita. Enak kan dimatiin, di arrest sama Roh Kudus. Jadi kita nggak usah setengah mati tergoda, pergi jangan jalan apa enggak. No. So bikin keputusan radikal untuk berdiam di hadirat Tuhan Allah Anda dan saya. Berdoa senantiasa adalah sumber kehidupan bebas berdosa. Berada di pengalaman padang gurun rohani adalah keputusan radikal untuk membuat pemutusan bersih dari siklus kebiasaan dan ritme-ritme yang membuat kita ini terputus dari hidup bersama Tuhan karena saking sibuknya kewalahan. Nah, ini adalah berhentinya hidup kebiasaan kecanduan pada apa lagi kecanduan kita nih? Yang pada nggak ngerokok, pada nggak narkoba, pada nggak minum alkohol. Apa tuh? Anda bisa kecanduan apa? Kalau saya dulu sebelum bertobat namanya workaholic. Orang yang mabuk kerja, kalau nggak mabuk rasanya nggak enak. Sama kayak orang mabuk alkohol kan, hidupnya mabok, terus ngajakin banyak orang untuk ikut mabok. Tinggal Anda aja punya pilihan sehat apa enggak. Kalau Anda punya pilihan sehat kan nggak ikut, right? Nah, berada di pengalaman padang gurun rohani adalah keputusan radikal untuk membuat pemutusan bersih dari siklus kebiasaan-kebiasaan dan ritme-ritme yang membuat kita terputus dari hidup bersama Tuhan. Jadi kalau Anda 100% tidak ada invest diri Anda, waktu Anda, hidup Anda berada bersama Tuhan di padang-padang gurun, kekudusan Anda udah hilang deh. Pasti terputus. Nah, ini adalah berhentinya hidup kebiasaan kecanduan pada tugas dan doing. Oke, ini adalah berhentinya hidup kebiasaan kecanduan kerja, workaholic, pada tugas dan doing. Oke, kenapa? Padahal kita nggak usah diperbudak lagi karena kita udah dilepaskan kan. Tetapi kita bisa balik lagi, makanya Amsal 26 ayat 2, kutuk tanpa sebab nggak mungkin berlalu. Jadi kalau udah kena kutuk nggak mungkin sepele beresinnya. Itu satu persatu Bang India kulitnya dikupasin satu persatu. Perih, sedih, tapi harus. Karena kalau Anda nggak menghadapi kesedihan dan penderitaan Anda sendirian. Yohanes 12 ya, ayat 24 sampai 26. Biji kalau jatuh di tanah dan tidak mati dulu, bahaya. Tapi kalau biji, kata orang ya, tapi kalau biji ditanam terus bertumbuh dengan firman Tuhan yang ditabur dengan hadirat Allah, kita akan tuai hasilnya. The becoming is pasti itu kelihatan. Kita jadi apa? So Anda mesti free dari hidup yang over commitment, hurry in order to learn how to be before we do. Have the inner resolve. Punya keputusan akhir zaman deh. Apa sih yang Anda putuskan? I cannot do this. I rather die than not go on this journey, regardless of the cost. Nah, ini bagus sekali nih. Have the inner resolve, inner man.
I cannot do this. Menanti Tuhan, diam. Aku nggak bisa lakukan itu. Rather mendingan mati aja deh. Daripada not go on this not go on this journey. Dan bayar harganya untuk tetap konsisten fokus ke Yesus. Langkah per langkah Anda akan lihat transformasi dari dalam keluar akan terjadi. So, Anda mesti bisa membuat keputusan, resolusi, bahwa Anda tidak bisa melakukan hal ini. Anda lebih baik mati daripada meninggalkan perjalanan apapun harganya yang mesti dibayar. Okay? Dan kalau ikut maunya dunia itu nggak lebih murah, lebih mahal. Nah, kemudian dari radikal itu, saya sharing sama teman-teman pastor Singapura, saya bilang, well, you need to make a radical choice decision. Betul, dari radical choice kita transformasikan menjadi disiplin. Dari disiplin kita ciptakan menjadi new habit. Jadi semua ketulisan overcommitted atau komitmen itu 100% adalah pekerjaannya Tuhan untuk menata kembali di kantor kami. So be free from life of overcommitment and hurry in order to learn how to be before you do, and have the inner man resolve. I cannot do this. I'd rather die than not go on this journey regardless of the cost. Nah, bagian kedua dari supaya berada bersama Tuhan bisa sukses, yaitu rasakan perasaanmu. Sepanjang hari orang mau ngomong, ngusuk, jelek, mengkritik, segala macam lah. Kuncinya kalau sampai Anda diperlakukan gak adil, bukan balas dendam ke orang yang melakukan perbuatan tak adil. Tetapi kesempatan untuk Anda berdiam menghadap ke Allah Bapa dan minta supaya terjadi pemulihan hubungan antara keluarga Tuhan satu sama lain, dengan Tuhannya juga satu sama lain, bolak-balik vice versa, dan juga dengan keluarga darah daging sendiri. Anda kalau tidak sepanjang hari merasakan perasaan Anda bisa nggak tahu perasaan orang kayak apa. Sebab kita nggak bisa beri apa yang kita nggak punya. You need to feel first, then you give the feeling of others. Nah, kalau Anda bisa merasakan perasaannya orang, Anda mengalami terobosan. Okay, so feel your feeling. Ada beberapa guru mengatakan jangan percaya perasaanmu. Betul kalau negatif semuanya. Tapi kalau perasaan negatif itu jangan dibuang. Mana mau dibuang gimana, itu kan nyawamu. Bawa ke Allah Bapa, serah terimakan. Maka Anda akan mengalami operasi ilahi oleh Allah sendiri dan menjadi orang yang Tuhan cintai. Amin. So, nomor 2 dari 4 cara untuk bersama dengan Tuhan Yesus sebelum melakukan pekerjaan buat Tuhan, yaitu rasakan perasaanmu atau feel your feeling. Di bagian ini penting sekali Anda dapat merasa sedih karena kehilangan keluarga, tapi tidak pernah proses kedukaannya, makanya sedih terus. Karena tidak tahu bagaimana, ditelan saja. Karena tidak tahu bagaimana caranya, Anda bisa telan aja dan lanjut hidup dan pakai topeng demi disukai teman-teman. Saya ulangi ya. Anda bisa merasa sedih karena kehilangan keluarga yang Anda kasihi, tapi tidak pernah proses kedukaan Anda. Karena nggak tahu gimana, itu nanti bisa mempengaruhi perilaku Anda. Karena Anda butuh penerimaan dari orang tua. Nah, pemakai topeng yang tadi kan saya katakan mengenai bagaimana perbuatan perilakumu untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirimu. Si pemakai topeng selalu berkata, oh nggak apa-apa. Si pemakai topeng tidak mau rasakan kesedihan, ketakutan, amarah. Kita baru belajar dari inner healing bahwa penyebab kesedihan, amarah, ketakutan itu namanya shame, aib. Kalau Anda punya aib, ini ukuran orangnya
Yang melayani ini besar, untuk bisa merangkul orang yang penuh kesedihan, ketakutan, tapi udah nggak bisa ngerasain lagi, udah kayak kebal. Nah, kalau sampai Anda kebal, itu bahaya sekali ya. Anda tidak fokus kepada kehidupan Yesus, Anda fokus ke dirimu. Nah, kita baca di sini. Pemakai topeng tidak mau rasakan kesedihan, ketakutan, amarah. Fokus kehidupan rohaninya banyak lebih yang nonjol, yang keluar-keluar, yang dapat dilihat. Tapi untuk berbicara mengenai perubahan batin, Anda belum doakan, Anda belum praktekkan. So, Anda mesti praktekkan secara pribadi, bagaimana menghadapi rasa gundah gulana, rasa depresi, rasa kekhawatiran, rasa sakit penyakit. Semua itu akan berjalan kalau betul hati nurani kita bersih total. Nah, lihat fokus kehidupan rohaninya. Kalau orang tuh fokus kepada kerjaannya daripada keberadaan hubungan relasi intim dengan Tuhan. Nggak ada koinonia. Nomor satu, orang-orang yang tidak fokus ke Tuhan, bahkan asing dengan Tuhannya. Apalagi kalau dia berkata, hanya fokus di pertumbuhan gereja. Yang lain nggak penting. Jadi jumlah kursi nambah-nambah itu penting. Tapi Yesus nggak pernah nambah kursi, nggak pernah nambah gedung. Sampai ada orang jebolin atapnya, dia nurunin orang lumpuh yang nggak minta kesembuhan. Tapi iman keempat orang ini dipinjamkan ke putrinya. Dan putrinya sembuh. Nah, kalau Anda mau fokusnya hanya ke jumlah-jumlah, Anda mau lihat kondisi orang satu persatu mengalami perubahan, Anda mau lihat tangan Tuhan memuridkan orang, akan sulit. Nah, jadi memang pertumbuhan gereja itu slow. Karena Tuhan bekerjanya juga slow. Okay? Dari penyakit yang kelihatan, sampai penyakit yang gak kelihatan, itu di bawah gunung es kita, itu kerjanya slow. Ritme kasih karunia Yesus tidak tergesa-gesa. Makanya Anda bisa fokus kepada Tuhannya, bukan ke jumlah kursi. Nomor dua, kalau Anda gak pernah peduli dengan manusia batin dan gunung es di bawah kita, Anda lebih pentingkan jangkau jiwa-jiwa daripada menjangkau jiwamu dulu. Kalau Anda jangkau jiwamu, Anda bisa melakukan fokus kepada Tuhan, berdiam di kaki Tuhan. Anda akan lihatnya, Tuhan akan bawa Anda lihat ke dirimu, bukan keluar dulu. Tiga, gampang sekali loh, lupakan diri kita gampang, apalagi lupakan Tuhan. Nomor tiga, ini tipe orang yang kalau batinnya lebih penting daripada rohaninya, Anda akan melepaskan orang-orang, pergi kamu utus, pergi, tapi tanpa dipersiapkan, tanpa dibekali. Yesus membekali muridnya loh, dikasih tongkat, dikasih urapan, pergi dua-dua. Nah, kalau kita hamba Tuhan tidak melakukan itu, kita ngutus orang apa ya? Yang dalamnya aja belum dibentuk, masih pakai sifat-sifat lama. Kita tidak mau masa bodoh sama orang, kita mau saling membangun, betul? Nomor 4, tipe-tipe orang kayak gini, ini bagaimana menjadi pemimpin yang lebih baik, itu fokus seminar konferensi kayak gitu. Padahal menjadi pemimpin lebih baik ya Tuhan yang mesti membentuk Anda dan dikembangkan oleh Tuhan. Yang kelima, perbaiki struktur organisasi, terus yang struktur-struktur ini yang difokuskan. Nomor 6, buat solusi permasalahannya. Nomor 7, selalu lakukan atau berbuat sesuatu buat Tuhan. Sibuk kerja buat Tuhan, panik mengerjakan perumahan. Nah, karena apa? Anda bisa panik karena nggak bisa fokus ke Tuhan, nggak kelihatan Tuhannya sama sekali. Segala macam pikiran yang ada di pikiran timbul campur aduk. Tapi kalau Anda fokus kepada Tuhannya, segala pikiran, kerjaan, kehidupan pribadi, urusan pribadi itu tetap berteriak-teriak. Tapi karena nggak diperhatiin, lama-lama teriakannya nggak kedengaran karena kita lebih dengar suara Tuhan yang sedang kita fokuskan itu. Itu otot kita, otot emosinya akan dibangun kencang sekali. Jadi Anda bisa ada pengendalian diri. Saya suka 2 Timotius 1 ayat 7 dari BIMK, Alkitab BIMK. Anda bisa buka 2 Timotius 1 ayat 7. Nah, ini lebih baik daripada terjemahan satunya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan
ketertiban. Ini yang kurang tepat. Yang tepat adalah dari terjemahan BIS Bahasa Indonesia saat ini ya. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita jadi penakut. Dengarkan baik-baik. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dengar baik-baik, dapat menahan diri. Nah ini bagus sekali terjemahnya, ini tepat ini. Oke, kalau bahasa Inggrisnya kan Allah tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang memberikan ketenangan, dan juga roh yang membuat kita ada penguasaan diri. Bukan pikiran tertib, tapi penguasaan diri, lebih powerful. Nah kalau kita ada penguasaan diri seperti ini, kita nggak akan ngurusin berapa kursi ditambah, berapa sesi ibadah ditambahkan lagi nanti, bagaimana struktur organisasinya, tapi kita nggak ngundang berada bersama Tuhannya. Oke, so hati-hati Anda yang sudah bikin resolusi sendiri tanpa Tuhan. Hati-hati dengan apa yang kita telah lakukan selama Januari sampai saat ini bagi para tim kerja kita, ART kita, house helper kita, teman segereja, teman sekolah, teman sekantor, bagaimana kita perlakukan mereka. Oke, nah kalau Anda peduli hubungan dengan Tuhan, Anda pasti peduli hubungan dengan orang. Saya sangat senang sekali bisa mendapat referensi di Peter Scarsero, How to Practice the Presence of God and How to Practice the Presence of People. Bisa nggak di hadapan kehadiran seseorang, kita bisa fokus dengan kehadiran dia, itu udah sama seperti fokus kehadirannya Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, kalau kita tidak spend time dan memberi perhatian pada Tuhan, kita nggak bisa memberi perhatian ke orang. Dan tujuan EHS ini adalah hubungan Anda dengan Tuhan dan sesama. Itu akan menjadi selaras. Tujuan akhirnya to love well. Bukan menjadi penginjil terkenal di dunia yang selalu bawa jutaan orang untuk datang pada Tuhan. No. Tapi kita menjadi serupa Kristus. Menjadinya itu penting. Jadi kalau Anda tanpa peduli hubungan pribadi dengan Tuhan itu tanpa peduli hubungan pribadi dengan Tuhan butuh waktu untuk dibangun dan dipupuk setiap hari untuk berkenalan dengan Tuhan, butuh mendengar perasaan kita, waktu berdiam di hadiratnya. Praktek harian dan mingguan, sabat dan silence membuat perubahan dahsyat. Hubungan kita menjadi akrab dengan Tuhan, akibatnya akrab dengan orang. Lihat di Mazmur 37 ayat 1 sampai 4. Di sini kita belajar bahwa kalau kita tanpa peduli hubungan pribadi kita dengan Tuhan, butuh waktu untuk dibangun dan dipupuk setiap hari untuk berkenalan dengan Tuhan, butuh mendengar perasaan kita, waktu berdiam di hadiratnya. Jadi kenalan sama Tuhan butuh berdiam. Itu kontemplatif, itu untuk kita mengenal kehadiran Dia, akibatnya kenal instruksinya Dia, ketaatan. Nah, praktek harian dan mingguan, sabat dan silence membuat perubahan dahsyat dan hubungan-hubungan menjadi lebih indah. Oke, so Daud di sini berkata, udah jangan marah karena orang yang berbuat jahat, karena orang berbuat jahat ada terus kok. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mereka apakah segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percaya kepada Tuhan. Kata percaya ini sama dengan pay attention, listen well. Artinya problem yang besar, tapi karena Anda datang ke Tuhan terus, itu problem tidak Anda peluk, tidak Anda carry, Anda serahkan ke Tuhan dan Anda let go. Kenapa? Karena kalau kita ngurusin tekanan dari orang lain yang lebih sukses dari kita, kita banding-bandingin. Orang yang kita bandingin dengan diri kita, suatu hari layu kok seperti tumbuh-tumbuhan hijau, tapi mereka nggak tahu. Kalau kita anak Tuhan tahu. Dan ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Sebab kita, Efesus 2 ayat 10, diciptakan untuk berbuat baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembira karena Allah, baru Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. So kita masuk sekarang kepada feel the feeling. Sementara kita bahas.
Di sini kita belajar bahwa di Mazmur 37 ayat 7, untuk kita bisa mengerti perasaan kita butuh berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikan Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya nantikan Tuhan dengan sabar. Baru emosinya keluar, jangan marah. Karena orang yang berhasil, kita bisa tertrigger untuk marah, lihat orang berhasil tapi fasik. Hidupnya nggak benar, penuh tipu daya. Tapi Tuhan berkata, siapa kita untuk menghakimi mereka? Biarin aja, nanti Tuhan yang menghakimi mereka. Bagian kita ngapain? Berdiam diri di hadapan Tuhan, nantikan Tuhan membentuk dan memolding batin kita menjadi serupa Kristus. Jadi discipleship itu sebetulnya spiritual formation. Tapi formasi ini dibuat oleh Tuhan. Nah, berapa sering sih Anda meninjau ke dalam your inner life? Apakah Anda tahu your inner life ada chaos di situ? Yang timbul gara-gara di pikirannya kacau, perasaannya nggak enak. Karena perlakuan-perlakuan orang, perbuatan orang, anything. Nah, kalau lagi chaotic gitu, okay, berapa sering Anda berhenti sebentar untuk ngerasain chaosnya di dalam perasaan Anda? Itu penting, kalau tidak kita nggak bisa jaga hati kita. Nanti yang keluar bukan air hidup tapi air pahit, air racun. Nah, berapa seringnya? Coba Anda tanya lagi, berapa seringnya sih Anda memikirkan masuk ke dalam jalan introspeksi dan self-reflection? Setiap buku Emotionally the Tool selalu, yang paling saya suka, ini buku membuat saya suka nggak suka, ada self-reflection. Dari devotional, prayer, dari firmannya, kemudian ditanya. Question to consider. In the last few days, what small interruption have come into your life that offer an opportunity to practice choosing surrender? Beberapa hari belakangan ini, gangguan-gangguan kecil apa sih yang Anda telah jumpai dalam hidupmu? Sebetulnya itu adalah tawaran, kesempatan untuk kita praktek memilih berserah pada Tuhan, bukan mengambil tindakan sendiri, tapi menanti Tuhan yang bertindak. Mazmur 37 ayat 6. Kamu percaya sama Tuhan, nanti lihat Tuhan akan timbulkan terangmu dan kebenaranmu, dan biar Tuhan yang bertindak. Wah, itu nunggunya tuh gak main-main tuh. Nah, tapi itu menguatkan otot mendengar Tuhan dan otot emosi kita. Nah, tidak akan bisa kita sadari kalau tidak membuat budaya introspeksi dan self-reflection. Apa yang dibagikan 4 cara ini mesti dijadikan budaya baru loh. Apakah Anda menghindari jalur self-reflection ini? Kalau Anda masih menghindari, bahaya. Berarti Anda tidak pernah merasakan perasaanmu. Apakah Anda ada suka rasa takut, malas menghadapi kondisi dalam diri Anda? Atau Anda sukanya dirasionalisasikan? Kenapa ya mesti lihat ke dalam pemikiran-pemikiran yang pernah salah fatal, keputusan yang membuat kesalahan yang merusak semuanya, perasaan-perasaan yang timbul seperti iri hati, mengunjungi marah-marah yang masih suka timbul. Kenapa ngurusin kayak begitu? Anda mesti kenal jujurnya Anda kayak apa loh. Kalau Anda sendiri nggak sadar, kenali dirimu. Bagaimana Anda bisa kenal diri orang lain? Nah, kalau Anda latihan hidup dengan praktis, mempraktekkan the presence of other people. Kalau Anda biasa mulai latihan menyadari orang lain tuh kayak apa sih? Apakah ada kasih Allah melalui orang itu? Anda perlu memberi perhatian khusus kepada orang itu yang hadir di muka Anda. Seperti Anda solitude and silence, memberi perhatian khusus kepada kehadiran Allah. Baru Anda bisa praktek memberikan penghargaan untuk hadir bagi orang lain. Baru Anda bisa merasakan kasih Allah bekerja melalui Anda ke orang lain. Kalau Anda tidak praktek the presence of people bersamaan dengan praktek the presence of God, Anda akan sulit sekali menghidupi hukum kedua. Kasihilah sesamamu seperti kau cinta dirimu. Sulit sekali. Karena untuk mengasihi sesama butuh memberikan perhatian full. Dan ini bukan praktek yang simple. Memang banyak tantangan. Ini praktek yang really not easy. Tapi tidak mustahil. Itu yang terus saya ngomong di pikiran saya supaya saya tekun. Coba kita pakai Kolose 3 ayat 2. Berapa dari Anda mensuppress, menekan semua suara-suara di emosi Anda? Karena Anda ada ayat yang berkata, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi perasaan-perasaan gak usah didengerin. Oh, itu salah ya.
Itu salah total. Anda nggak tahu loh, Anda sakit jiwa loh. Tapi kalau Anda tahu, Anda akan datang ke Tuhan, akibatnya Anda kenal Tuhan. Bagaimana dia membentuk, menyembuhkan, membalut luka di dalam perasaan emosi Anda. Perlu kita kunjungi emosi kita. Alright, di dalam episode yang sebelumnya saya membagikan mengenai seorang direktur daripada pelayanan anak-anak di suatu gereja. Ribuan orang udah dipengaruhi dia, keluarga-keluarga muda dari anak-anak kecil itu dipengaruhi dia, tapi dia orang yang tidak bisa merasakan perasaan dia. Pengalaman ini menarik sekali sahabat saya. Dia bergumul. Ternyata kita ini banyak yang bergumul kalau mau menghadapi emosi kita sendiri. Takut melihat kenyataan. Orang ini, direktur gereja anak, struggle merasakan perasaan dia sendiri. Bahkan gak bisa sharing ke orang. Okay. Dan dia juga menemukan kesulitan mengekspresikan kasih sayangnya dia ke sesama dia. Ke istri, ke anak, itu sulit. Sampai, ingat keluarganya dia, tantenya dia tiba-tiba menjadi salah satu korban dari bencana terorisme yang di mana ada teroris menghijack, membajak pesawat, pilotnya dimatiin, pesawat diambil alih, ditabrakin ke 2 gedung World Trade Center di New York. Waktu dia tahu, tantenya, si direktur sekolah minggu ini tahu bahwa tantenya meninggalkan 2 anak kecil. Keluarga yang lain nggak bisa merasakan perasaan mereka. Mereka nggak mau merasakan, terlalu kesedih, kehilangan itu yang menakutkan ini mereka nggak mau rasain. They don't do feeling, kalau Peter Scazzero ngomong. Tapi si guru sekolah minggu ini nggak bisa karena dia megang 2 anak kecilnya dari almarhum. Kemudian dia nggak pikirin lagi perasaannya, ditekan semua sampai pemerintah Amerika yang terus menyelidiki apakah betul tantenya ini meninggalnya di situ, ditabrakan atau dibunuh tempat lain. Ternyata diketemukan pada dicari DNA dari tangan yang putus, kepala, kaki yang putus, badan yang kebakar, yang runtuh bersama debris, debu-debu dari gedung tersebut. Pas ketemu DNA-nya matching sama almarhum, karena keluarganya kan kasih keterangan. Waduh, dia tuh kayak trauma yang dipendam itu kayak baru terjadi, tabrakan tuh baru kemarin. Kembali kambuh sampai keringet dingin, sampai gemeter, nggak bisa ngomong. Dan dia nggak bisa memproses kesedihan, kedukaannya. Sampai 6 bulan dilayani Peter Scazzero secara progresif. Tapi sekarang dia udah merdeka, dia tidak lagi memikul dan menutupi dan pura-pura. Nggak sedih, padahal sedihnya dalamnya, dan itu mempengaruhi perilakunya. Karena emosi, Gary Scazzero berkata, you cannot bury your emotion, kamu gak bisa kubur mati loh emosimu. Karena itu dirimu sendiri, itu jiwamu. Bagaimana dikubur, masa Anda mau kubur nyawamu sendiri? Ya nggak mungkin dong. Pasti keluar, tertekan, meledak dalam histeria. Bisa histeris. Nah, dia mesti layani keponakannya ini yang maminya hilang. Dari pelayanan dengan Peter Scazzero, ingat saya bagikan, dia rasakan perasaan sedih, kehilangan, kedukaan, yang dulu dia nggak berani ngadepin. Jadi dia itu nggak melakukan perasaan karena nggak berani ngadepin. Untuk merasakan tuh takut sekali. Tapi justru pada waktu Anda rasa sakit, takut, waktu hadapi perasaannya mengerikan itu, justru Anda ketemu Tuhan di situ. Dan kalau Anda nggak merasakan sakit itu, bagaimana Anda percaya Yesus menanggung penderitaan kita yang sakitnya luar biasa di kayu salib? Nah, di situ kita menjadi serupa, segambar dengan Tuhan kembali. Dalam penderitaan, Filipi 3, 10, 11, 12, Paulus berkata, aku mau menjadi satu dalam penderitaan sampai mati dan mengalami kebangkitan seperti Yesus. Justru saya mengalami semua itu, sakitnya, ngerinya, udah mau cari teman untuk menguatkan berapa lama toh itu rasa sakit adanya di dalam batin kita, dan gak ada makan enak bisa membunuh perasaan sakit itu, dan kita akan hadapi terus. So saya mau kasih pada Anda semuanya, Ayub itu berani keluarin marah-marahnya kepada Allah. Yeremia depresinya berkali-kali mau bunuh diri. Musa putus asa di padang gurun. Daud dengan emosi mentahnya di kitab Mazmur, ngamuk, jerit, depresi, keluar semua.
sampai dia ngobrol sama jiwanya sendiri. Mereka itu para hamba Tuhan ini di kitab Alkitab kita bebas tanpa malu loh mengekspresikan emosi mentah. Mereka tanpa ada rasa sungkan dan ragu-ragu. Makanya pada sehat emosinya. Mereka punya hati yang berkenan pada Tuhan. Jadi di ujung pengajaran ini saya mau sampaikan kepada Anda. Coba setiap hari tanyakan dong pertanyaan ini. Saya ulangi lagi ya. Kenapa sih saya selalu terburu-buru? Itu ternyata karena takut. Takut menghadapi kalau sampai ketemu ada orang tertentu yang bisa bikin itu perasaan sakit dan mengerikan, trauma itu bangkit lagi. Jadi Anda nggak mau hadapi dan menghindar pribadi-pribadi tertentu. Hati-hati loh. Anda nggak akan sembuh dan itu perilakumu akan rusak nantinya. Karena akar itu masih ada di Anda. Harus keluar. Jadi Anda bisa bebas, lega. Tanya juga kepada diri Anda, kenapa Anda nggak sabaran orangnya? Apa sebab segala kecemasan, kekhawatiran yang ada dalam dirimu? Kayak orang parno. Kenapa sih saya begitu mudah marah, meledak? Dan kenapa saya membela diri saat saya waktu anggota gereja berpikir untuk keluar, kalau kita sebagai gembala ya, kenapa kok sampai takut, gemeter kalau sampai ada jemaat yang mau keluar dari gereja? Mengapa saya selalu menghindari konflik? Rasanya kayak diserang gitu loh. Nah, untuk ini Anda semua mesti work out ya, namanya feeling work out. Tanpa negosiasi, hidup kehidupan dengan waktu-waktu pribadi dengan Tuhan 2-3 kali per hari bersama Tuhan. Anda akan waktu berdiam pasti dengar perasaanmu. Tulis jurnal pribadi Anda, isinya apa saja yang kurasakan kemarin, atau seharian ini, atau pagi tadi, atau kemarin malam. Yang jawabannya Anda mesti jawab dengan jujur. Kenapa sih kok rasanya nggak nyaman, nggak sejahtera? Waktu saya ngomong sama orang itu, rasanya aduh gelisah banget tuh. Apa sih yang kurasakan? Perlu tahu. Kenapa? Karena bisa menjawab kenapa Anda jadi terdesak, tertekan atau marah. Dan Anda bisa berkata, kenapa ya kalau waktu aku dicuekin, nggak dianggap, nggak diajak ngomong, pendapatku nggak diminta, kok perspektifku nggak dihargai. Itu kok rasanya aku kayak dijajah, kayak dihakimi sih. Hari ini saya tantang Anda semua untuk mengkontak setiap hari perasaan-perasaan Anda. Telepon perasaan Anda dengan apa yang terjadi di dalam batin Anda. Kontakkan itu, kontak, jangan dianggap tidak ada. Nanti Anda sakit keras mengalami sesuatu yang tanda dari Tuhan, Anda malah bisa kena serangan jantung loh, karena Anda abaikan perasaan itu. Apakah kamu real dengan dirimu? Atau kamu sedang hidupnya dalam ilusi dan denial? So Peter Scazzero berkata seperti ini, when we are not in reality, kalau kita nggak hidup dalam kenyataan, we are not in spirituality, kita nggak rohani sama sekali. Because the authentic spiritual life, kehidupan rohani yang otentik, is not an escape, bukanlah pelarian dari realita hidup, tetapi but an absolute commitment to it. Kita mesti komit secara absolut untuk memperhatikan realita hidup kita dan realita kehidupan rohani kita. So, sebagai penutup, Anda mesti kenali apa yang sedang terjadi dalam dunia interior batin Anda supaya kita tidak kehilangan karunia Roh Kudus. Ketahuilah Allah berbicara lewat perasaan kita. Karunia nubuat, marifat bisa melalui feeling kita. Kalau kotor nggak bisa dengar. Nah, untuk itu Anda mesti hidup mengintegrasikan tiap hari ke dalam perjalanan hidup Anda sehari-hari. Be in silence. Slowing down to feel is essential if we are to be before we do. Jadi mengurangi tempo supaya bisa ngerasain adalah esensi yang paling penting. Supaya kita bisa berada bersama Tuhan sebelum melakukan. Oke, saya undang Anda untuk bisa hidupin ini semuanya. Ini bukan main-main, ini musik kehidupan sehari-hari karena ini yang dimodelin Yesus. Dan semua 12 rasulnya hidupin yang sama. Makanya peka dengan suara Tuhan. Oke, kita doa, kita bisa minta agar ini menjadi pengalaman hidup pribadi Anda. Bapa, kami berterima kasih untuk pola hidup keluarga Yesus. Dan kami sebagai pengikut Kristus perlu hidup sebagai bagaimana Yesus hidup. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa dikuatkan, dihibur setiap kali kami menghadapi kenyataan dari kondisi emosi kami dan kerohanian kami. Kami gak mau hidup dalam ilusi, kepura-puraan, tapi dalam kenyataan.
Dan kebenaran yang kami tahu, kebenaran kenyataan itu akan memerdekakan kami dan kami akan encounter Jesus dan mengalami transformasi hidup menjadi lebih dekat serupa Kristus dan mengenal Allah lebih dalam lagi. Terima kasih untuk pewahyuan yang kau berikan melalui Peter Skasiro sehingga kita tidak perlu hidup hanya Kristen eksternal tapi Kristen dari dalam keluar. Kami berikan hormat pujian hanya bagimu Yesus. Dalam namamu kami berdoa mengucap syukur, amin. Jangan lupa ikut kembali Bible Study yang saya lakukan di Bali. Dan juga untuk Anda yang sudah di Bali bisa ketemu dengan saya secara pribadi. Kita praktek bersama apa yang diajarkan di sini. Di Hotel Ramada di hari Sabtu jam 1:30 sampai jam 4 sore. Tanggal 15 Oktober tidak lagi di Hotel Santika tapi di Hotel Ramada. Di Jalan Sunset Road, Kuta, Bali. Ruang Andakara 2, lantai 1. So saya ulangi lagi, Hotel Ramada, Sunset Road, Kuta, Bali, Ruang Andakara 2, lantai 1, tanggal 15 Oktober, jam 1:30 sampai jam 4. Kita jumpa ya. Dan bagi Anda yang ada di BSD, kita ketemu hari Minggu jam 5 sampai jam 7. Gedung Anabatik, lantai 12. Kami menunggu Anda semua. Kita praktek slowing down supaya bisa merasakan perasaan kita dan disembuhkan Tuhan. God bless you.